Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mengenai evolusi teori manajemen. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Azhara. Saya dari M3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang pemikiran awal mengenai manajemen, yaitu ada jauh sebelum dikenal telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana manajer organisasi agar efisien dan efektif. Yang kedua ada filsafat Shen Tzu 2000 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis atau pesaing. Yang selanjutnya ada perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen itu ada 3 aliran manajemen, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, dan aliran manajemen modern. Aliran klasik itu dibedakan menjadi 2, ada manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Nah, selanjutnya ada aliran manajemen ilmiah atau scientific management theory, menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya yaitu kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di sini ada menurut Frederick A. Taylor filosofis 4 prinsip dasar, yaitu ada pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tugas. Yang kedua ada seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya, atau biasanya disebut remain in the right place. Yang ketiga ada pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Menurut Henry L. John, yaitu tidak menggunakan sistem intensif untuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tapi memperkenalkan sistem bonus. Yang pertama ada memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui intensif atau bonus. Yang kedua, mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan gen. Yang selanjutnya menurut Gilbert bersaudara atau Gilgras dan Gilgras. Yang pertama mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja, perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomi sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Yang pertama, teori organisasi klasik, yaitu menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol, yaitu yang pertama pembagian tugas, pemenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi atau desentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korp. Menurut Max Weber, mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas atau value oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Yang ketiga, evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Selanjutnya menurut Mary Baker Follett, manajemen adalah seni melakukan pekerjaan lewat orang lain. Ada memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi,
Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat beda-beda yang menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Selanjutnya, menurut Castor, Arbernat mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Ada orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri, tapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Yang kedua, zone of indifference, area of acceptance, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif dalam sebuah organisasi. Menurut Chester Arbernat, itu ada intensif dan tugas pemimpin. Intensif itu ada 4. Yang pertama, uang dan material lain. Yang kedua, kesempatan non-material. Yang ketiga, kondisi kerja yang baik, imbalan ideal. Yang keempat, imbalan ideal atau kebanggaan. Tugas pemimpin yaitu membangun dan mempertahankan sistem komunikasi, menyiapkan pelayanan penting, merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Teori behavioral. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan menjadi 2 pendekatan, yaitu hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Di sini ada tokoh, yang pertama ada Abraham, dan yang kedua ada Elton, dan yang ketiga Douglas McGregor. Selanjutnya, Elton Mark, gerakan hubungan manusia, ada penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Di antaranya, pekerja yang mendapatkan khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Ada pekerja akan lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Selanjutnya ada kelompok informal lingkungan dari karyawan memiliki pengaruh posesif terhadap produktivitas. Teori motivasi atau hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Yang pertama, setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Yang kedua, ada pemisahan kebutuhan tidak berarti, masing-masing bekerja secara eksklusif. Yang ketiga, kebutuhan bekerja tumpang tindih, sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh 2 kebutuhan atau lebih. Hierarki kebutuhan atau Maslow itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar meta, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri atau self-esteem, kebutuhan dasar 3, kebutuhan dimiliki dan cinta atau belonging dan love. Kebutuhan dasar 2 yaitu kebutuhan keamanan atau safety. Kebutuhan dasar 1 kebutuhan fisiologis. Di sini ini ada piramid ya. Ini ada 5 dan ini yang penjelasannya. Selanjutnya, aliran manajemen modern. Jalur pertama merupakan hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dikenal sebagai aliran kuantitatif. Dan ini konsep perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Itu ada 4 diantaranya. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi
dan pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris. Teknik riset operasi Inggris menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Apabila saya banyak kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.